Seorang lansia di Garut tewas dalam peristiwa kebakaran. Seorang pemuda tewas tenggelam di Sungai Cimanuk, Garut saat berburu biawak. Seorang pemuda di Bandung nekat mencuri motor untuk biaya pernikahan. Selain informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya Mita Handayani akan menemani Anda dengan berita independen terpercaya. Kita simak Kompas Pagi selengkapnya. Seorang lansia di Garut tewas dalam peristiwa kebakaran. Diduga korban terjebak di dalam rumah saat api menghanguskan rumahnya. Inilah video amatir pasca kebakaran rumah yang terjadi pukul 07.30 waktu Indonesia Barat di Kampung Citamiang, Desa Pasirwaru, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Garut. Menewaskan seorang lansia yang merupakan pemilik rumah, di mana saat kejadian korban terjebak di dalam rumahnya. Warga setempat yang melihat kobaran api langsung berupaya melakukan pemadaman secara manual sambil menunggu petugas pemadam kebakaran datang ke lokasi. Namun nahas korban tidak dapat diselamatkan. Dugaan sementara kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Ketua RT setempat bilang korban berada seorang diri di dalam rumah dan beberapa saat sebelum kejadian sempat bertemu. Korban diduga terjebak di bagian dalam rumah, tepatnya di sekitar kamar mandi. Terjadi kebakaran, saya ketemu dulu sama orangnya. Kebetulan saya kan pulang dari Bandung sekitar jam 6:30-7-an. Dia ke rumah saya dulu lah ngobrol. Terus saya ke bawah, dia duduk dia di sana. Jadi pas ke sananya mah mungkin kurang tahu, kurang tahunya apa karena sebabnya nggak tahu masalah listrik satu. Meninggal ya Pak? Ya, meninggal. Oke, terus langsung dimakamin Pak? Iya langsung. Apa nggak nunggu keluarganya? Udah informasi sama keluarga, mungkin langsung dimakamin. Seorang pemuda tewas tenggelam di Sungai Cimanuk di kawasan Cibatu, Garut. Diketahui korban tenggelam ketika hendak menangkap biawak yang telah diburu sebelumnya dengan cara ditembak menggunakan senapan angin. Peristiwa naas terjadi saat korban tengah berburu biawak bersama seorang rekannya di sekitar bantaran Sungai Cimanuk, Garut. Korban tenggelam saat menyeberangi sungai untuk mengambil hasil buruan seekor biawak yang ditembak menggunakan senapan angin. Korban merupakan warga Kabupaten Bandung, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, tak jauh dari lokasi korban tenggelam. Alhamdulillah tadi ketika kita cek TKP, ketemu salah satu teman korban. Begitu tahu kronologisnya, kita langsung menghubungi Polres Garut, BPBD, Basarnas, dan juga dari pihak Brimob. Dan ketika mereka sudah hadir semuanya, kita apelkan langsung melakukan pencarian. Dan tidak lama, alhamdulillah, untuk korban bisa ditemukan masih tidak jauh dari lokasi dia tenggelam. Usai dievakuasi, jenazah korban langsung dibawa ke Puskesmas Cibatu untuk pemeriksaan awal. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Ridwan Mustafa, Kompas TV, Garut, Jawa Barat. Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 1 kilogram di wilayah Kota Bandung. Pemilik sabu berinisial RFR diketahui berperan sebagai pengedar yang hendak memasuki wilayah Kota Bandung.
Seperti inilah detik-detik petugas Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung menggagalkan peredaran narkotika sabu jenis sabu seberat kurang lebih 1 kg di wilayah Kota Bandung. Penangkapan terhadap RFR dilakukan pada hari Jumat 5 Desember 2025 lalu di Tol Cileunyi. Dari hasil pemeriksaan, tersangka membawa sabu seberat 1.018 gram. Dari hasil pemeriksaan polisi, sabu tersebut akan diedarkan di wilayah Kota Bandung. Ada yang cukup besar, yaitu pengungkapan kasus jenis sabu-sabu sebanyak 1 kilo ya. Tepatnya 1.018 gram. Itu sabu-sabunya, yaitu dengan tersangka atas nama RFR, laki-laki umur 18 tahun. Yaitu yang kita tangkap pada hari Jumat tanggal 5 Desember 2025 jam 7 malam di daerah Tol Cileunyi, Kabupaten Bandung. Jadi perannya adalah sebagai pengedar dan ditangkap pada tanggal 5 Desember tersebut. Tersangka RFR dikenakan pasal 114 ayat 2 dan atau pasal 112 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Tersangka juga terancam hukuman mati akibat perbuatannya. Abdul Rahim, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. 2 orang pencuri diciduk petugas Satreskrim Polrestabes Bandung setelah melakukan pencurian sepeda motor di kawasan Sarijadi, Kota Bandung. Pelaku mengaku terdesak kebutuhan biaya menikah. Aksi pencurian sepeda motor terjadi di kawasan Sarijadi, Kota Bandung. Terekam CCTV tampak kedua pelaku memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi usai melakukan pencurian sepeda motor yang diparkir di teras rumah warga. Berbekal rekaman CCTV, polisi yang mendapatkan laporan langsung melakukan penyelidikan dan meringkus pelaku berinisial GL yang bersembunyi di kawasan Agrabinta, Cianjur Selatan. Kepada polisi, pelaku mengaku nekat melakukan pencurian motor 3 kali dalam sepekan karena terdesak kebutuhan biaya menikah. Ada informasinya, tersangkanya mungkin karena dia persiapan mau nikah, akhirnya dia kepepet, akhirnya melakukan pencurian kendaraan bermotor. Warga mana ya? Yang dari mana? Yang ke TPK mana tuh? Itu kan di identitas. Yang di Sarijadi. Ganti identitas. Dan itu pengungkapan ini. Kedua pelaku merupakan bagian dari 12 pelaku curanmor yang diciduk petugas sejak awal Desember silam. Para pelaku dijerat pasal 363 KUH Pidana tentang pencurian pemberatan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Abdul Rahim, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. 3 jembatan penghubung dusun di Kabupaten Sukabumi putus akibat diterjang banjir bandang. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Kompas Pagi. Cuaca ekstrim yang melanda wilayah Kabupaten Sukabumi mengakibatkan sejumlah jembatan di Desa Bojongsari, Nyalindung putus terbawa banjir bandang. Luapan 2 aliran sungai ini membuat puluhan hektar sawah gagal panen dan akses jalan desa tertimbun longsor. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi mengakibatkan 2 aliran sungai Ciangsana dan Citalahap di Desa Bojongsari, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi meluap hingga menghancurkan 3 jembatan penghubung antar dusun. Salah satunya jembatan Cimerak di Kampung Lebak Muncang yang menghubungkan ke Kampung Karikil dan Cigadog serta jembatan gantung di Kampung Nangerang. Selain jembatan penghubung, luapan sungai juga membuat puluhan hektar sawah dipastikan gagal panen karena terseret banjir bandang. Hujan deras ini juga membuat akses jalan desa tertimbun longsor. Saat ini, warga bersama aparat TNI Polri dan pemerintah desa sedang mengevakuasi material longsor yang menutup jalan di kedua arah.
2014 lah, terjadi hujan yang sangat deras sekali, menyebabkan luapan sungai yang begitu besar dan mengakibatkan beberapa jembatan di wilayah Desa Bojosari tersapu oleh banjir itu. Di antaranya di sini jembatan penghubung Kampung Lebak Muncang dan Kampung Karikil. Terus ada juga yang di Kampung Tigadok, Kampung Cipiit. Badan Penanggulangan Bencana Daerah mencatat ada 2 kecamatan yang dilanda bencana banjir dan tanah longsor, yakni di Kecamatan Nyalindung dan Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Andris Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Kuasa hukum Atalia Praratia memberikan tanggapan terkait kabar rencana pemanggilan KPK terhadap kliennya dalam kasus yang menyeret nama Ridwan Kamil terkait Bank BJB. Melalui pernyataannya, Debbie Agus Friansa selaku kuasa hukum Atalia menegaskan, kliennya sangat menghormati proses hukum dan menilai rencana pemanggilan oleh penyidik KPK merupakan hak dan wewenang penegak hukum. Pihaknya juga menyatakan siap bersikap kooperatif apabila dibutuhkan keterangan, serta menghormati seluruh proses hukum yang berjalan. Debbie menyebut penanganan perkara di KPK memiliki tahapan pembuktian yang jelas, termasuk melalui konsep follow the money yang harus didukung oleh identifikasi dan analisis transaksi hingga pembuktian hukum. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak berspekulasi mengenai perceraian kliennya untuk mengamankan aset, menghormati proses hukum yang berlaku, serta menjaga situasi agar tetap kondusif. Dugaan pengamanan aset itu merupakan tidak benar. Perkara gugat cerai dan perkara yang saat ini sedang berlangsung di KPK merupakan 2 hal yang berbeda dan tidak saling berhubungan. Intinya bahwasanya Bu Atalia sangat menghormati proses hukum dan bila mana adanya pemanggilan dari penyidik KPK itu hak dan wewenang dari penyidik KPK. Dan kita tidak bisa menduga-duga hal yang belum sesuai dengan fakta hukum, sesuai dengan pembuktian hukum, itu masih jauh ya. Satu keluarga asal Surabaya terlantar di kota Bandung. Selama sepekan di Bandung, mereka berpindah-pindah tempat untuk beristirahat. Mungkin belum maksimal, tapi semampu kita usahakan. Dan salah buat keluarga, bantuan saya cuma sampai sini. Inilah video rekaman warga yang merekam satu keluarga yang terdampar di kota Bandung selama hampir 1 pekan usai mengantarkan anaknya ke pesantren di wilayah Setiabudi. Kepala Terminal Bus Cicahem Asep Supriyadi menjelaskan bahwa keluarga tersebut awalnya berangkat dari Surabaya menuju kota Bandung dengan tujuan pesantren Darut Tauhid. Setibanya di Bandung, mereka langsung menuju kawasan Geger Kalong. Namun naas setelah tiba dan melakukan pengecekan di lingkungan pesantren, tas milik keluarga ini dilaporkan hilang di salah satu rumah makan. Kehilangan tersebut membuat mereka kehabisan bekal dan akhirnya terlantar. Awal mulanya kan di sini kami lagi mendekat posko Natal. Kebetulan dari sini kan ada dari media, DPRMM, RRI. Lagi ada kegiatan di sini, kami kedatangan yang diantar oleh kepolisian yaitu Bapak Aibdurian dari Posko Leden. Dia membawa keluarga tersebut katanya dari Surabaya mau ke Darut Tauhid. Mengetahui kondisi tersebut, pihak Terminal Cicahem bersama PO Bus Budiman memberikan bantuan berupa ongkos perjalanan agar keluarga asal Surabaya ini dapat melanjutkan perjalanan menuju Tasikmalaya, tempat tinggal sanak saudara mereka. Andri Iskandar, Bandung, Kompas TV, Jawa Barat. Peringatan Hari Disabilitas Internasional tahun 2025 di Kota Sukabumi menjadi momentum penting dalam memperkuat komitmen terhadap pembangunan yang inklusif. Kegiatan ini digelar di halaman Dinas Sosial Kota Sukabumi dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat dan penyandang disabilitas.
PDAM, Direktur PDAM, kemudian RSUD. Semangat dan kebersamaan mewarnai peringatan Hari Disabilitas Internasional tahun 2025 yang digelar di halaman Dinas Sosial Kota Sukabumi. Kegiatan ini menjadi ruang ekspresi, apresiasi sekaligus refleksi atas pentingnya kesetaraan hak bagi seluruh warga, termasuk penyandang disabilitas. Beragam kegiatan ditampilkan, mulai dari pertunjukan seni dan bazar lainnya. Acara ini menunjukkan bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk berkarya dan berkontribusi bagi masyarakat. Pemerintah Kota Sukabumi menegaskan komitmennya dalam mewujudkan masyarakat yang inklusif, adil, dan berkeadaban. Melalui berbagai kebijakan dan program sosial, pemerintah terus mendorong terciptanya ruang yang ramah dan setara bagi penyandang disabilitas, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, maupun kesempatan kerja. Solid untuk menyelesaikan masalah sosial di Kota Sukabumi, dan insya Allah ini akan selesai. Ya. Mulai dari disabilitasnya, kemudian penyakit sosial, kayak pengangguran, stunting, masalah kesehatan, masalah pendidikan, kita akan selesaikan. Kita akan kompak dan solid. Saya akan gunakan wewenang saya sebagai wali kota yang ada hak konstitusional. Maka hukum di Kota Sukabumi kita akan tegakkan. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Sukabumi, EN Rukmini menjelaskan, festival ini bertujuan memberi ruang ekspresi, penghargaan, serta pemberdayaan bagi penyandang disabilitas, lansia, anak terlantar, dan anak jalanan. Jadi yang diharapkan kita memberi motivasi kepada saudara kita yang disabilitas, di mana dengan disabilitas ini bukan berarti terbatas. Jadi kalau slogannya 2025 ini setara berkarya, berdaya tanpa batas. Jadi disabilitas itu bukanlah keterbatasan, tetapi Allah memberikan potensi-potensi lain. Itu yang kita motivasi, kita bangkitkan ke saudara-saudara kita yang disabilitas. Peringatan Hari Disabilitas Internasional ini diharapkan tidak hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi juga penguat komitmen bersama dalam mewujudkan Kota Sukabumi yang inklusif dan berkeadilan. Andres Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Cumi jumbo bakar, kuliner khas pesisir Pantai Indramayu, diburu wisatawan. Informasinya sesaat lagi, tetaplah di Kompas Pagi. Libur Natal, sejumlah rumah makan maupun kedai menawarkan makanan khas pesisir Indramayu ramai dikunjungi wisatawan yang tengah berlibur di seputar Kabupaten Indramayu. Selain melakukan makan siang, para wisatawan dari luar Kabupaten Indramayu, Jawa Barat juga bisa bersantai sejenak dan menikmati keindahan pantai di sejumlah objek wisata. Salah satunya rumah makan Asep Kriwil di Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu ini. Sejak siang hingga Minggu sore ramai dikunjungi wisatawan, baik dari wilayah 3 Cirebon juga dari wisatawan kota-kota besar di Indonesia, di antaranya Subang, Bandung, Sukabumi, hingga Jakarta. Rumah makan Asep Kriwil ini menawarkan makanan khas pesisir yaitu cumi jumbo bakar, ikan kakap bakar, dan udang bakar. Di musim libur Natal bertepatan dengan libur sekolah ini, wisatawan dari wilayah 3 Cirebon terus berdatangan untuk menikmati menu spesial makanan kedai makanan ini. Bahkan selama liburan Natal bersamaan dengan libur sekolah ini menghabiskan cumi jumbo sebanyak 1 kuintal per harinya. Ya memang biasanya di sini tuh cumi bakar jumbo. Kebetulan di sini ada cuminya jadi dibakar saja, ada cumi crispy, ada cumi saus tiram juga, ada udang saus tiram, ada ikan bakar yang aneka ragam pastinya. Untuk selama liburan ini kan menghabiskan berapa kilo atau berapa kintal? Untuk cumi itu kisaran 1 atau 2 kintal untuk perharinya.
Sejumlah wisatawan mengaku menu spesial cumi jumbo bakar di kedai Asep Kriwil ini memiliki cita rasa dan daging cuminya berbeda dengan lainnya. Selain cumi jumbo bakar, menu makanan lainnya seperti ikan bakar, udang bakar, dan olahan tumis kangkung. Untuk masakannya enak, mantap. Tekstur cuminya lembut, enak dimakan. Pokoknya the best. Ada rasa beda dengan yang lain? Ada. Dari rempah-rempahnya beda. Ini bersama siapa nih? Sama keluarga, istri. Hari ini pesannya cumi jumbo, terus ikan kakap putih, sama udang saus tiram. Untuk rasanya gimana? Enak dan rasanya pas. Harganya juga pas. Terus kalau untuk dirasa dibandingkan dengan tempat yang lain gimana? Ya lebih otentik ya. Di sini? Iya. Jadi bersama Rasa siapa? Sundanya. Sama keluarga. Betul. Ya, semua keluarga. Tidak sulit untuk mencari rumah makan atau kedai khas pesisir di Indramayu, Jawa Barat, yakni kedai Asep Kriwil yang menawarkan cumi jumbo bakar, etong bakar, udang bakar, hingga kangkung oseng ini. Tidak jauh dari kantor kepemerintahan Bupati Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Fadlianto Sugiono, Kompas TV, Indramayu, Jawa Barat. Pantai Pangandaran bukan hanya terkenal dengan keindahan alamnya. Daerah ini juga menjadi salah satu penghasil ikan terbesar di Jawa Barat. Dan belum lengkap rasanya berkunjung ke Pangandaran tanpa membeli oleh-oleh asin jambal roti. Di kawasan Pantai Pangandaran, deru ombak dan aktivitas nelayan menjadi penanda hidupnya industri perikanan setempat. Asin jambal roti menjadi produk andalan. Terkenal dengan kualitas rasa yang gurih dan tekstur yang masih segar. Setiap akhir pekan, lokasi ini ramai didatangi wisatawan. Banyak yang menjadikan asin jambal roti sebagai oleh-oleh wajib saat pulang dari Pangandaran. Salah satu wisatawan dari Bandung mengaku setiap berkunjung ke Pantai Pangandaran, dirinya selalu menyempatkan membeli oleh-oleh asin jambal. Kalau ke Pangandaran nggak jajan asin jambal itu kayaknya kurang pas gitu kan, kurang komplit. Jadi khasnya kita ke Pangandaran itu oleh-oleh buat orang di rumah itu ya ikan jambal, ikan asin gitu. Kalau untuk harganya sendiri gimana? Harganya sih relatif murah ya gitu, karena mungkin di sini langsung ke nelayannya yang langsung mereka jualan, jadi nggak lewat tangan-tangan lagi. Jadi harganya kalau menurut saya cukup affordable gitu, murah. Sengaja kalau ke Pangandaran wajib lah beli jambal roti. Ini ya Bu ya? Beli berapa kilo kan? Saya 1 kilo. 1 kilo. Sama tulang jambalnya. Silakan yang mau jambal roti ya, yang mau jambal roti ada di etalase 1. Mengingat wisatawan ramai hanya di momen liburan, pedagang ikan jambal terus berinovasi. Mereka memanfaatkan media sosial untuk promosi dan penjualan online. Dengan cara ini, penjualan asin jambal tetap stabil. Bahkan, rata-rata para pedagang mengaku dapat menjual hingga 100 kg per hari, baik secara online maupun offline. Kalau online sih mulainya dari aku kuliah ya, 2017. Cuma dulu dapat satu pelanggan aja susah banget dulu. Nah, maju-majunya di online tuh setelah 2023 kemarin. Meledaklah viral di TikTok ya, dari situ orderan terus. Yang dulunya 1 bulan sekarang alhamdulillah 1 bulan bisa lebih dari 1000 resi. Dengan kualitas yang terjaga dan strategi penjualan yang adaptif, asin jambal Pangandaran tetap menjadi primadona, baik bagi wisatawan maupun pelanggan dari berbagai daerah. Tim Liputan, Kompas TV, Pangandaran, Jawa Barat. Belakangan ini makanan rebusan tengah menjadi tren di kalangan masyarakat Kota Bandung. Tak hanya digemari kalangan dewasa, anak muda pun kini banyak memilih menu rebusan sebagai alternatif kuliner sehat di tengah maraknya makanan cepat saji.
Sejumlah pembeli terlihat antusias membeli jajanan di lapangan Saparua, Kota Bandung. Di antaranya menikmati hidangan rebusan seperti jagung, telur, ubi, talas, hingga kentang. Tidak hanya lezat, makanan rebusan dinilai lebih sehat karena tidak menggunakan minyak dalam proses pengolahannya. Kandungan gizi alami dari bahan makanan pun dipercaya masih terjaga. Bu, ini sering beli kukusan, Bu? Sering, hampir tiap hari. Oh iya. Apa sih, Bu? Kenapa sih suka kukusan, Bu? Karena ini menurut sehat, tidak berminyak. Untuk kesehatan tuh bagus, untuk sarapan pagi mengenyangkan. Ada proteinnya juga dari telur rebus. Sering, hampir tiap pagi, Pak. Ya. Kenapa, Bu, memilih kukusan sarapannya? Karena saya kan punya diabetes. Ini lebih aman, Pak. Ini semua dikukus, jadi nggak berminyak. Gulanya juga, kadar gulanya kalau dikukus kan jadi agak sedikit gitu, nggak terlalu banyak gulanya. Tren ini juga dimanfaatkan sejumlah pelaku usaha kuliner untuk mengembangkan menu khusus rebusan. Sejak buka dari jam 6 pagi, penjual kukusan sudah diserbu pembeli, tak jarang mereka kewalahan melayani pembeli. Alhamdulillah kita buka dari jam 6, pelanggan sudah banyak, jam 9 kadang kurang sudah habis. Kukusan apa aja, Bu? Ini ada talas, ada labu kuning, ada edamame, ada kacang, ada ubi ungu, ubi madu, ubi celembung, ada jagung, ada katimus, ada talas, kentang, telur. Di tengah tingginya kesadaran akan gaya hidup sehat, makanan rebusan tampil sebagai pilihan praktis yang mengenyangkan sekaligus menyehatkan. Dari tren kuliner ini, masyarakat tak hanya mengejar cita rasa, tapi juga kesehatan dalam setiap suapannya. Makanan rebusan pun kini tak lagi dianggap menu biasa, melainkan gaya hidup baru bagi masyarakat urban. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Kami ajak Anda untuk makan ke rumah makan khas Sunda yang tengah jadi buruan tak hanya warga Bandung, tapi juga wisatawan luar kota. Rumah makan ini selalu ramai karena sajian ayam kampung organik dari peternakan sendiri, serta beras organik yang sengaja ditanam dari sawah sendiri. Penasaran seperti apa? Berikut liputan jurnalis Kompas TV Vida Alatas dan juru kamera Reza Pratama. Antrean panjang sudah terlihat dari pintu masuk menuju rumah makan ini. Para pengunjung bahkan rela menunggu hingga 30 menit untuk mencicipi sajian khas Sunda di sini. Pasalnya, sajian khas Sunda di sini berbeda dengan tempat-tempat lainnya. Pemilik sengaja beternak ayam kampung sendiri dan memiliki sawah sendiri untuk bahan baku berasnya. Itu semua dilakukan untuk memastikan bahan-bahan yang digunakan sehat tanpa terpapar bahan kimia tambahan yang saat ini banyak dipakai untuk produksi beras dan peternakan. Tentunya bahan baku yang baik itu harusnya bahan baku yang sehat juga. Contohnya tadi misalnya ayam. Ayam itu untuk enak nggak semena-mena ayam gitu, tapi tadi kita lihat gitu ya, kita pastikan itu tidak disuntik hormon dan antibiotik. Sama tadi beras, untuk berasnya enak, pulen rasanya, aromanya itu perfect gitu. Itu mesti dari awal juga itu pastinya tidak menggunakan bahan-bahan kimia secara pestisida dan nutrisinya juga bukan kimia. Proses pengolahan berasnya pun khusus, gabah padi yang baru dipanen digiling dadakan sebelum dimasak. Proses memasaknya pun menggunakan teknik memasak khas Sunda yang sudah jarang ditemui. Di mana setelah nasi matang selanjutnya proses ngakel dilakukan di wadah kayu besar. Ini adalah tahap akhir dari proses menanak nasi tradisional. Hasilnya, nasi dijamin menjadi lebih pulen. Yang jadi menu utama di sini tentu ayam kampungnya. Selain organik, ayam kampung ini juga dipilih yang masih berusia tak lebih dari 3 bulan. Sehingga bumbu-bumbu racikan yang digunakan sangat meresap dan dagingnya pun empuk. Sebetulnya kalau Pira iya juga gitu ya, penasaran iya juga. Cuman kalau lihat menunya gitu ya, ya jadi tertarik
karena di sini kayaknya khas Sunda. Terus nasinya juga nasi ake, kakaknya ayam kampung tadi, dan semuanya yang sudah kita makan itu ternyata ini buktinya habis. Wah, ini semua menunya udah ada di depan saya. Ngiler banget rasanya. Jadi ini udah ada ayam kampung muda lengkuas. Dan juga ini nih yang jadi inceran saya. Tempe goreng, tapi bukan tempe goreng biasa. Ini adalah tempe goreng bawang putih. Dan tentunya ini nih yang tadi saya sudah bantu masnya gitu ya untuk mempersiapkan. Ini adalah nasi putih organik yang pulennya ini bisa dicoba. Udah gak sabar, langsung aja kita cobain yuk. Betul saja, saking empuknya tak perlu usaha lebih untuk melepas daging ayam dari tulangnya. Saya pun langsung mencocol daging ayam kampung goreng lengkuas yang tebal ini dengan sambal terasi dadakan. Rasanya, jangan ditanya, meriah dalam mulut. Aduh, sedap banget. Emang paling pas kalau udah makan Sunda-Sundaan yang pedes, diminumnya pakai teh panas tawar. Tadi saya udah cobain semuanya enak sekali, apalagi ayam kampung muda goreng lengkuas. Mantap banget. Jadi kalau Anda yang mau cobain semuanya yang ada di sini, bisa langsung aja ke rumah makan Abah Harja yang ada di kawasan Halimun, Kota Bandung. Dari Bandung, Jawa Barat, Fida Latas, Reza Pratama melaporkan. Saya mau lanjut makan. Indonesia gagal kawinkan gelar juara di Piala ASEAN Futsal. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Sayang Indonesia gagal kawinkan gelar juara di Piala ASEAN Futsal setelah timnas U19 tumbang dari Thailand di final. Kembali jumpa Thailand di final futsal Piala ASEAN U19. Indonesia kebobolan lebih dulu di menit 17 lewat gol Pumpuchit Huabum. Indonesia mendapatkan hadiah penalti setelah Thailand melakukan 6 kali pelanggaran. Setelah gagal di 2 kesempatan eksekusi penalti, Robi Faturrahman menyetarakan skor menjadi 1-1 hingga turun minum. Di awal babak kedua, Garuda Nusantara kembali tertinggal 1-2 lewat gol Sorawit Sirisawas. Beberapa menit berselang, tembakan keras Seth Hawut Sritong membuat Thailand menang 3-1 sekaligus mengagalkan Indonesia kawinkan gelar juara. Arya Danu Susilo menjadi taekwondo Indonesia yang penuh inspirasi. Mulai dari sempat dipulangkan pelatnas karena cedera hingga harus berlatih sambil bekerja. Arya menuai hasil dengan merebut medali emas di SEA Games Thailand. Usaha tak akan mengkhianati hasil. Itulah yang dipegang teguh atlet taekwondo Indonesia Arya Danu Susilo. Gagal memperkuat kontingen Indonesia pada SEA Games 2021 dan 2023, pemuda asal Banten tak patah arang. Pada SEA Games 2025, Arya sukses membawa pulang medali emas dari nomor kyorugi 74 kg putra. Perjalanan Arya tak mulus. Berlatih sambil bekerja harus dijalani Arya demi tekadnya untuk merah putih. Bahkan, Arya sempat dipulangkan dari pelatnas karena didiagnosa cedera meniskus di kedua kakinya. Namun, peraih emas PON 2024 tak patah arang. Rasa sakit tak dirasakan, segala cara diupayakan agar bisa tetap mentas di Thailand. Hasilnya, Arya pulang berkalung emas usai taklukkan wakil Vietnam yang juga juara bertahan di final.
Saya kan soalnya udah 2 kali ikut seleksi games, selalu gagal kan, selalu udah masuk dipulangin. Nah saya itu pengen kasih kesempatan lah buat saya yang ketiga. Bahwa saya tuh mau buktiin kalau saya tuh bisa juara 1. Alhamdulillah juara 1. Masih nggak nyangka bisa dapat medali emas kan, apalagi lawannya Vietnam yang di Kamboja kemarin juara 1-nya dia di kelas 74. Usai meraih emas SEA Games, Arya rencananya akan menjalani tindakan operasi. Harapannya, proses pemulihan berjalan lancar dan Arya bisa tampil membela Panji Merah Putih pada Asian Games 2026. Angga Nurizki, Kompas TV, Tangerang, Banten. Dari turnamen Proliga Tenis Indonesia Master 2025, Aryna Faraksina juarai sektor tunggal putri. Sementara gelar juara ganda putra diraih pasangan Gunawan Tris Muwantara Albert C. Di final tunggal putri turnamen Proliga Tenis Indonesia Masters 2025, Aryna Faraksina menantang unggulan teratas Medina Laviola. Tanpa kesulitan berarti, petenis Rusia yang 12 tahun tinggal di Indonesia ini menang straight set 6-0 dan 6-0 untuk menyegel gelar juara. Saya suka banget main di sini. Courtnya cepat, aku suka court cepat. Dan ya aku get a lot enjoy emotions. I enjoy everything here. So yeah, I'm super happy to win. Ya, hari ini skornya gampang, tapi ya itu ada kita nervous dua-duanya, jadi susah mentally. Yeah. Sementara di sektor ganda putra, petenis Gaek Albert C yang berpasangan dengan Gunawan Tris Muwantara menantang duet Lucky Chandra Tegar Abdi. Albert Gunawan merebut kemenangan dalam pertarungan 3 set, 6-0, 5-7, dan 10-4. Angga Nurizki, Kompas TV, Jakarta. Roster lengkap. Tim basket Dewa United Banten fokus bangun chemistry dan perkuat pertahanan jelang laga pembuka IBL. Sang juara bertahan anak Dewa optimistis mampu pertahankan gelar. Roster tim basket Dewa United Banten kini telah lengkap. 2 pemain timnas di SEA Games Thailand, Rio Disi dan Patrick Nicholas telah kembali berlatih. Sementara legion asing Joshua Ibarra juga sudah tiba di markas Dewa. Skuad lengkap, anak Dewa fokus memantapkan chemistry dan strategi jelang laga pembuka IBL pada 10 Januari. Berkaca dari sejumlah hasil scrimmage game, point guard Dewa, Radityo Wibowo cukup yakin dengan kualitas tim. Apik dalam menyerang, Radit menilai sistem pertahanan masih harus disempurnakan. Sementara sang asisten pelatih Yuri Van Hosen menyebut seluruh kontestan IBL mempersiapkan tim dengan baik. Karenanya Dewa harus berupaya lebih keras untuk pertahankan gelar. Yang pasti chemistry kan, karena kita dari awal nggak lengkap kan, kita selalu kehilangan pemain. Kemarin Rio sama Patrick, sekarang Josh baru datang, jadi ya paling chemistry, defense itu aja sih. Kalau offense sih kayak slow aja. Untuk mempertahankan gelar juara tuh lebih sulit daripada kita meraih gelar juaranya itu. Semua tim tuh bergerak untuk memperbaiki diri masing-masing gitu. Jadi untuk season IBL 2026 saya yakin bakal jauh lebih kompetitif. Tapi kami dari Dewa United juga percaya kita bisa maksimal di 2026 nanti. Duel ulangan final akan tersaji di laga pembuka IBL 2026. Dewa United langsung bertemu Pelita Jaya di Dewa United Arena pada 10 Januari. Angga Nurizki, Kompas TV, Tangerang, Banten. Seorang sopir truk terjaring dalam razia jam operasional kendaraan besar di jalur selatan. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Kompas Pagi.
Seorang lansia di Garut tewas dalam peristiwa kebakaran. Diduga korban terjebak di dalam rumah saat api menghanguskan rumahnya. Inilah video amatir pasca kebakaran rumah yang terjadi pukul 07.30 waktu Indonesia Barat di Kampung Citamiang, Desa Pasirwaru, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Garut. Menewaskan seorang lansia yang merupakan pemilik rumah, di mana saat kejadian korban terjebak di dalam rumahnya. Warga setempat yang melihat kobaran api langsung berupaya melakukan pemadaman secara manual sambil menunggu petugas pemadam kebakaran datang ke lokasi. Namun naas korban tidak dapat diselamatkan. Dugaan sementara kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Ketua RT setempat bilang korban berada seorang diri di dalam rumah dan beberapa saat sebelum kejadian sempat bertemu. Korban diduga terjebak di bagian dalam rumah, tepatnya di sekitar kamar mandi. Terjadi kebakaran, saya ketemu dulu sama orangnya. Kebetulan saya kan pulang dari Bandung sekitar jam 6:30-7-an. Dia ke rumah saya dulu lah ngobrol. Terus saya ke bawah, dia duduk di sana. Jadi pas ke sananya mah mungkin kurang tahunya apa, karena sebabnya nggak tahu masalah listrik satu. Meninggal ya Pak? Iya, meninggal. Oke, terus langsung dimakamin Pak? Iya langsung. Apa nggak nunggu keluarganya? Udah informasi sama keluarga, mungkin langsung dimakamin. Seorang pemuda tewas tenggelam di Sungai Cimanuk di kawasan Cibatu, Garut. Diketahui korban tenggelam ketika hendak menangkap biawak yang telah diburu sebelumnya dengan cara ditembak menggunakan senapan angin. Peristiwa naas terjadi saat korban tengah berburu biawak bersama seorang rekannya di sekitar bantaran Sungai Cimanuk, Garut. Korban tenggelam saat menyeberangi sungai untuk mengambil hasil buruan seekor biawak yang ditembak menggunakan senapan angin. Korban merupakan warga Kabupaten Bandung, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, tak jauh dari lokasi korban tenggelam. Alhamdulillah tadi ketika kita cek TKP, ketemu salah satu teman korban. Begitu tahu kronologisnya, kita langsung menghubungi Polres Garut, BPBD, Basarnas, dan juga dari pihak Brimob. Dan ketika mereka sudah hadir semuanya, kita apelkan langsung melakukan pencarian. Dan tidak lama, alhamdulillah, untuk korban bisa ditemukan masih tidak jauh dari lokasi dia tenggelam. Usai dievakuasi, jenazah korban langsung dibawa ke Puskesmas Cibatu untuk pemeriksaan awal. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Ridwan Mustafa, Kompas TV, Garut, Jawa Barat. Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 1 kilogram di wilayah Kota Bandung. Pemilik sabu berinisial RFR diketahui berperan sebagai pengedar yang hendak memasuki wilayah Kota Bandung. Seperti inilah detik-detik petugas Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung menggagalkan peredaran narkotika sabu jenis sabu seberat kurang lebih 1 kg di wilayah Kota Bandung. Penangkapan terhadap RFR dilakukan pada hari Jumat 5 Desember 2025 lalu di Tol Cileunyi. Dari hasil pemeriksaan, tersangka membawa sabu seberat 1018 gram. Dari hasil pemeriksaan polisi, sabu tersebut akan diedarkan di wilayah Kota Bandung. Ada yang cukup besar, yaitu pengungkapan kasus jenis sabu-sabu sebanyak 1 kilo ya. Tepatnya 1018 gram. Itu sabu-sabunya, yaitu dengan tersangka atas nama RFR, laki-laki umur 18 tahun. Yaitu yang kita tangkap pada hari Jumat, tanggal 5 Desember 2025, jam 7 malam di daerah Tol Cileunyi, Kabupaten Bandung. Jadi perannya adalah sebagai pengedar dan ditangkap pada tanggal 5 Desember tersebut.
Tersangka RFR dikenakan pasal 114 ayat 2 dan atau pasal 112 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Tersangka juga terancam hukuman mati akibat perbuatannya. Abdul Rahim, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. 2 orang pencuri diciduk petugas Satreskrim Polrestabes Bandung setelah melakukan pencurian sepeda motor di kawasan Sarijadi, Kota Bandung. Pelaku mengaku terdesak kebutuhan biaya menikah. Aksi pencurian sepeda motor terjadi di kawasan Sarijadi, Kota Bandung. Terekam CCTV tampak kedua pelaku memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi usai melakukan pencurian sepeda motor yang diparkir di teras rumah warga. Berbekal rekaman CCTV, polisi yang mendapatkan laporan langsung melakukan penyelidikan dan meringkus pelaku berinisial GL yang bersembunyi di kawasan Agrabinta, Cianjur Selatan. Kepada polisi, pelaku mengaku nekat melakukan pencurian motor 3 kali dalam sepekan karena terdesak kebutuhan biaya menikah. Ada informasinya, tersangkanya mungkin karena dia persiapan mau nikah, akhirnya dia kepepet, akhirnya melakukan pencurian kendaraan bermotor. Warga mana? Yang daerah mana? Yang TPK mana tuh? Itu kan di identitas Sarijadi. Yang di Sarijadi. Ganti identitas. Dan itu pengungkapan ini. Kedua pelaku merupakan bagian dari 12 pelaku curanmor yang diciduk petugas sejak awal Desember silam. Para pelaku dijerat pasal 363 KUH Pidana tentang pencurian pemberatan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Abdul Rahim, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Pagi episode hari ini. Saya Mita Handayani beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.